Oke, halo teman-teman semua. Saya berharap semua kalian tetap dalam keadaan baik sama seperti saya, sehingga kita bisa tetap berdiskusi dengan baik dan bisa menikmati video ini dengan baik tentunya. Hari ini atau kesempatan ini kita akan coba diskusikan beberapa soal Olimpiade yang sering diujikan pada saat Olimpiade dan bahkan diujikan di kompetisi fisika di salah satu universitas terbaik dunia, yakni Princeton University. Maka tanpa berlama-lama, selamat menyaksikan dan jangan lupa ikuti video ini. Nah, jadi kita akan coba membahas beberapa soal. Untuk yang pertama, nah soalnya seperti ini. Sebuah bola berjari-jari R dan memiliki momen inersia I sama dengan 2/5 mr kuadrat menekan sebuah pegas dengan konstanta pegas K sejauh X ya. Konstanta pegas K sejauh X. Kira-kira gambarnya seperti pada soal. Yang ditanyakan adalah berapa nilai X supaya bolanya menggelinding tepat bersentuhan dengan lingkaran besar ini atau berada tetap dalam lingkaran besar ini. Sembari objek M ini tetap bersentuhan dengan lintasan treknya. Kemudian yang B, berdasarkan bagian A, berdasarkan deskripsi pada bagian A, kira-kira berapa ketinggian yang akan dicapai bola di akhir lintasannya, artinya sampai dia berhenti bergerak. Maka sebenarnya konsep yang kita gunakan untuk menyelesaikan ini adalah hukum kekekalan energi ya, hukum konservasi atau hukum kekekalan energi. Nah, ini berhubungan dengan mechanical energinya. Maka yang kita terapkan adalah bahwasanya energi mekanik mula-mula akan sama dengan energi mekanik akhir. Maka kalau kita tuliskan energi mekanik inisialnya akan sama dengan energi mekanik finalnya. Maka berhubungan dengan itu, energi mekanik akan berhubungan dengan energi potensial gravitasi tambah energi kinetik. Ini dalam kondisi mula-mula akan sama dengan energi potensial gravitasi tambah energi kinetik. Ini kondisi finalnya. Maka kita kaitkan ke soal. Ini saya hapus dulu. Ganti tinta. Nah, kira-kira kalau kita gambarkan lagi, kira-kira jadi seperti ini prosesnya. Ini objek bermassa M. Kemudian kira-kira di sini ada lingkaran nih. Berjari-jari R gitu. Yang ditanya adalah berapa perubahan panjang X ini jika konstantanya adalah K, ditekan, kemudian bola kecilnya akan bergerak pasti ya, mendorong lingkaran besar ini. Bola kecilnya akan mendorong lingkaran kecil ini, sehingga mereka akan kira-kira jadi begini. Jadi ini before-nya. Setelah bolanya bergerak, ini misalkan, maka gambarnya kira-kira jadi seperti ini. Nah, kira-kira begini, anggaplah lingkaran. Ini ya. Ini tetap akan ada jari-jarinya R, kemudian ini berjari-jari R besar, ini R kecil. Maka ini akan bergerak tentunya, bergerak dari sini ya. Bergerak dengan kecepatan sudut omega dengan kecepatan linear V, kemudian memiliki jari-jari. Maka yang menarik adalah ternyata energi potensial pegas yang ini,
Jadi konversi menjadi energi gerak ya, sehingga bolanya bergerak, Maka bisa kita tuliskan persamaan hukum kekekalan energinya akan sama dengan energi mekanik mula-mula akan sama dengan energi mekanik akhirnya. Maka energi potensial pegas itu akan sama dengan energi potensial yang dialami bola, gravitasi tentunya, ditambah energi kinetik translasi, ditambah energi kinetik rotasi. Pak, kok ada energi kinetik translasi dan rotasi ya? Karena bolanya ternyata menggelinding. Jadi bolanya mengalami yang namanya rolling motion. Maka kalau kita tuliskan lagi nih, maka energi potensial pegasnya sama dengan, Bapak tulis di sini, setengah kx kuadrat akan sama dengan mg. Nah, tentunya energi potensialnya pasti 2R dikurang 2R kecil ya. Ingat konsepnya. Karena jarak antara lingkaran besar dengan bola ini menjadi 2R kecil dan 2R besar, kira-kira begitu tepatnya. Saya pindahkan dulu. Ditambah energi kinetik translasinya berarti setengah mv kuadrat ditambah setengah I omega kuadrat. Maka ini bisa kita tuliskan juga bahwasanya kx kuadrat sama dengan 2mg kali 2r dikurang 2r plus setengahnya hilang karena kita kali 2 kedua ruas kita kalikan 2. Jadi ini hilang. mv kuadrat ditambah I omega kuadrat. Maka selanjutnya bisa nggak kita tuliskan jadi seperti ini? Saya buat di sini aja lah. Hapus dulu. Maka saya tuliskan kx kuadrat sama dengan 2mg dikali 2r dikurang 2r kecil ditambah mv pangkat 2 ditambah 2/5 mr kuadrat dikali v kuadrat per r kuadrat tentunya ya, karena omega kan sama dengan v per r. Nah ini kita kuadratin sama dengan v kuadrat per r kuadrat. Maka bisa kita tuliskan kx kuadrat sama dengan 2mg kali 2r dikurang 2r plus mv ditambah 2/5 mv. Sekarang yang menariknya adalah ternyata ketika objeknya ini bergerak, jadi lingkarannya sembari bergerak, misalkan gini, dia akan mengalami yang namanya gaya sentripetal ya, gaya yang tegak lurus atau gaya yang menuju pusat lingkaran. Yang besarnya, jadi besar gaya sentripetal itu akan selalu sama dengan gaya beratnya. Karena apa ya? Karena dia sembari bergerak, dia tetap bersentuhan dengan bidang ini. Jadi kalau kita tuliskan gaya sentripetal itu kan sama dengan mv kuadrat per r ya. Maka kita tuliskan mv kuadrat per r ini sama dengan mg. Maka habis. Jadi v kuadrat sama dengan gr. Kita ganti yang ini boleh. Maka kx pangkat 2 sama dengan 2mg dikali 2r dikurang 2r ditambah mgr ya. Karena v kuadrat sama dengan gr ditambah 2/5 m gr. Maka kita tulis lagi. Kx pangkat 2 sama dengan
2mg 2r dikurang 2r ya, oke, plus mgr plus 2/5 mgr. Nah sekarang kita keluarkan boleh. Kx kuadrat sama dengan 4mgr besar dikurang 4mgr kecil ditambah mgr tambah 2/5 mgr. Maka kx kuadrat akan sama dengan ini kita sederhanakan 4mgr dikurang, berarti 4mgr ditambah mgr ditambah 2/5 mgr, berarti 7/5 mgr. Maka kita peroleh besarnya kx kuadrat sama dengan 4mgr dikurang 4mgr ditambah 7/5 nih, kurang 4mgr ditambah 7/5 mgr. Kita samakan penyebut nih, per 20 boleh ya, per 20 berarti 20/20 mgr tambah 20/5 kita samakan penyebut ya, per 5. Jadi per 20 terlalu besar. 20/5 sama dengan 4 ya. 20/5 ditambah 7/5 mgr. Ini yang sama dengan kx kuadrat. Kita kan mau cari x-nya tuh. Kita mau cari x-nya, maka saya bersihkan yang ini dulu. Ini. Maka kita tuliskan kx pangkat 2 sama dengan 4mg r besar dikurang 20 kurang 7, berarti kurang 13/5 mg r kecil. Maka kx pangkat 2 sama dengan kita keluarkan mg nya ya, mg dikali 4r dikurang 13/5 r. Maka besarnya x Pak, kita kan mau cari x nya Pak. Iya, besarnya x tinggal bagikan dengan k kan. Maka besarnya s bisa kita tuliskan, besarnya x maksud Bapak. Maka besarnya x bisa saya tuliskan nih, x kuadrat akan sama dengan mg per k kali 4r dikurang 13/5 r. Jadi kalau mau disederhanakan lagi, x sama dengan akar dari mg per k 4r dikurang 13/5 r kecil. Inilah nilai x minimum. Inilah nilai x minimum supaya silinder atau bola yang bermassa m ini tadi tetap bergerak bersama dengan lingkaran berjari-jari R ini. Jadi kalau mau di otak-atik lagi sebenarnya angkanya ini bisa. Ini kan jadinya boleh x min akan sama dengan akar dari mg per k dikali dengan 20r dikurang 13/5 ya. Ini r kecil. Nah ini dia. Maka hasilnya adalah seperti ini. Sekarang kita mau cari yang B. Setelah dapat yang A, maka kita mau cari yang B. Yang B akan kita cari di sini. Setelah Bapak bersihkan dulu yang. Untuk yang B, kita kan mau cari berapa ketinggian sampai si ininya berhenti ya. Berapa ketinggian supaya bolanya memang sudah berhenti bergerak. Maka bisa kita tuliskan akhirnya setengah kx kuadrat itu akan sama dengan, artinya gini, mgh nya, artinya berapa energi kinetik atau berapa energi potensial pegas yang digunakan untuk mendorong massa ini pada akhirnya, ini kan mula-mulanya nih akan sama dengan berapa ketinggian baloknya misalnya. Ini
balok bermassa M ini. Berapa ketinggiannya? Ketinggian yang dicapai dari acuannya tadi, tracknya. Jadi kalau misalnya ini hanya nih, dari sini kemari misalkan, kan akan sama sebenarnya energi yang di awal ini sama di akhirnya. Jadi kira-kira gitu. Jadi analoginya seperti itu, akan sama. Maka tinggal gampang sih, tinggal kita tuliskan. Tinggal kita tuliskan kira-kira seperti ini. Ini Bapak hapus dulu lagi. Maka akan sama bahwasanya energi potensial pegas itu ternyata akan sama dengan energi potensial gravitasi yang dimiliki oleh bola bermassa M itu pada akhirnya. Jadi setengah Kx kuadrat akan sama dengan mg. Berarti H akan sama dengan setengah Kx kuadrat dibagi dengan mg. Ya udah, berarti Kx kuadratnya langsung aja H sama dengan setengah K dikali X kuadratnya tadi yang ini nih, mg per K kali 4R dikurang 13/5R dibagi dengan mg. Coret. Jadi H akan sama dengan ini nih, mg per 2 dikali 4R dikurang 13/5R dibagi dengan mg. Maka H akan sama dengan, Bapak lanjut di sini, H akan sama dengan mg-nya bisa kita coret kan. Maka akan sama dengan mg per 2 mg dikali 4R dikurang 13/5R kecil. Maka H atau ketinggiannya akan sama dengan 4R dikurang 13/5R per 2. Inilah besarnya H-nya. Itu untuk soal yang pertama. Bapak berharap semua bisa paham. Terima kasih.